Toin ganggu bae. Burak temen ya apa ini? Nah. HP ini mereknya apa ya? Vivo. Aku penasaran, bojomu ning kene jenenge siapa? Ya, buka dulu siapa? Ibu negara. Oh, deleng siapa? Ayo siapa deleng, jujur. Jangan-jangan Israel. Siapa? Deleng. Endi? Mami. Oh, Mami. Halah. Mami. Istrinya manggil Pak Camat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Joko tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wabilhadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman, bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis وبالهدي رسول الله وللمجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل عليه. Oke, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Palura wargamu kudu dirawat. Besok kita menghadapi tahun politik, boleh beda pilihan, tetapi harus tetap akur, rukun. Beda partai boleh, beda capres boleh, beda caleg boleh. Ingat,
pemilu itu 5 tahun sekali, kita bersaudara selama-lamanya. Lurah malah selfie, wah ngapa ya? Kan ini malah selfie. HP ini cross baik gaya. Aku aja yang iPhone 14 nggak sombong. Sini tak fotoin sini. Sini tak fotoin. Ganggu baik. Burak temen ya HP ini. Nah. HP ini mereknya apa ya? Vivo. Aku penasaran, bojomu ning kene jenenge siapa? Ya, buka dulu siapa? Jenenge siapa bojone? Suwe temen ya. Jangan diganti dulu. Jenenge siapa? Siapa? Masa nama kamu di HP-nya Mak Lampir? Enti. Ya kan Mak Lampir kurang ajar temen ya. Mana nggak ada langkah. Mamah. Mamah kakinya belang-belang. Kalau saya di sini nama istri saya coba dilihat, keren. Kan aku menghargai istri aku. Oh, siapa di situ namanya? Baca yang kencang. Ibu negara. Oh, ibu negara. Kancane Inyong, rabi 17 tahun, bojone dijenengi sampe ning HP ini, Mak Lampir. Primen. Pak Camat siapa bojone? Deleng siapa? Ayo siapa deleng, jujur. Jangan-jangan Israel. Siapa? Deleng. Enti. Mami. Oh, Mami. Halah. Mami. Istrinya manggil Pak Camat Pipi. Halah. Mami kemana? Tandur pipi. Kalau istri saya di HP-nya ditulis Abah Say. Bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Sama istri itu yang mesra gitu loh Pak. Masa kadang-kadang nulis istrinya di sini satpam. Jangan gitu loh. CCTV. Istri kok CCTV itu loh. Suami yang nulis istrinya remote. Ya gara-gara istrinya suka ngatur. Suami itu nggak usah diatur, insya Allah mati sendiri. Kayak Pak Lurah Bahar. Tapi saya yakin Pak Lurah Bahar ini orang baik betul. Maka saya berwasiat, tolong Lurah Bahar jangan dikubur sebelum mati. Nah, yang pertama hawa nafsu. Jadi Alkisah, niki kula cerita. Iblis itu menampakkan diri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam dengan membawa rantai yang dikalungkan di tubuhnya, rantai. Nah ini kita tasbih, niku rantai. Nabi Yahya bertanya, ihwal benda tersebut, kui apa iblis? Nabi Yahya bertanya kepada iblis, kui apa iblis? Kemudian Bahar menjawab, iblis menjawab, kok Bahar menjawab. Sorry. Ya 100 real ora apa-apa. Maaf Har, tak sengaja. Iblis menjawab, wahai Nabi Yahya, ini adalah syahwat yang dibelenggukan kepada anak Adam. Jadi syahwat itu bentuknya kayak rantai. Makanya dalam satu hadis Kanjeng Nabi mengatakan apa? Kejarlah carilah surga dengan bersungguh-sungguh, larilah dari neraka dengan bersungguh-sungguh. Surga itu dihiasi dengan ketidaksenangan, neraka itu dihiasi dengan nafsu dan syahwat. Kecangkemnya ngapa ya? Kenapa di belakang? Ada copet? Kecepet.
Kok pengajian ini anak-anak bahaya. Sempit, pengen luas di atas atap sana. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin pengajian di lapangan, amin. Syukuran Lurah Bahar jabatan 9 tahun. Syukuran. Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan masa jabatan 9 tahun? Karena modalnya belum balik kayak gitu. Ya, tahu kelihatan si Bar wajahnya kayak kotak infak gimana. Maka kalau kita lihat firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 40, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa amman khafa maqama rabbih wa hanahan nafsa anil hawa. Adapun orang yang takut dengan kebesaran Tuhan dan menahan diri dari hawa nafsunya. Bagaimana Gus cara paling efektif untuk menaklukkan hawa nafsu? Salah satunya dengan puasa. Makanya kenapa Pak Lurah saya itu paling rajin puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Hari ini saya nggak puasa, besok saya pasti puasa. Karena apa? Alasannya sederhana. Saya besok tanggal 7 ini dari sini, besok siang masih di Indramayu, malamnya di Sukabumi, langsung Jakarta jam 7 pagi, tanggal 7 berangkat ke Pulau Bali. Nah, siangnya saya pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara di Pulau Dewata. Nah, kalau saya biasanya ngaji di klub malam atau lokalisasi, itu biasanya saya paskan dalam keadaan berpuasa. Nah, karena paling efektif untuk menahan hawa nafsu. Saya ditanya, Gus, Kiai itu kalau pengajian di lokalisasi di klub malam pengen apa ora? Ya pengen. Terus keprimen, yang ngempet. Masa Kiai ngacengan, bah, ya ra pantes keprimen. Makanya wanahan nafsa anil hawa. Loh emang jenenge ki apa-apaan? Kok kamu bayangin sama aku? Aku jadi takut. Nah, maka ibu bapak, Sayyid Bakari Al-Maliki bin Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati dalam karyanya Kifayatul Adqiya wa Minhajil Asfiya, di situ beliau menyampaikan apa? Kunci menggapai kebahagiaan dan kebaikan adalah melawan kedua perkara ini. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua panjang angan-angan. Kita jangan sampai kalah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak untuk dibunuh, tapi di-manage. Orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu itu ciri-cirinya apa? Satu, gampang marah. Dikit-dikit marah. Makanya kalau saya nasihati itu, kayak nasihat pernikahan saya kepada Atta Halilintar dan Aurel, saya itu kebetulan kalau di Jakarta banyak dipercaya untuk memberikan nasihat pernikahan kepada kalangan pejabat, artis, dan selebritis. Selebritis. Saya ngomong apa? Ya cangkemmu, saya ngomong silet. Saya bilang apa? Rumah tangga itu bisa hancur gara-gara apa? Baik suami maupun istri tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak bisa menahan amarahnya. Makanya kalau suaminya tinggi, ya istrinya merendah. Kalau istrinya tinggi, suaminya merendah. Makanya kadang-kadang istri di atas, suami di bawah. Kadang-kadang suami di bawah, di atas, istri di bawah. Ya gantian, ning dhuwur ya ning ngisor. Loh, soal marah itu loh. Kamu mikir apa? Kok pikiran kamu sama dengan pikiran aku? Lah orang itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Makanya supaya ngerti, kita diingatkan manusia itu terbuat dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia terbuat dari tanah? Supaya banyak belajar sifatnya tanah. Tanah itu sifatnya mengalah, diinjak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Tapi didiamkan saja, semakin lama tanah harganya semakin mahal.
Betul Pak Lurah? Betul, kan lurahnya nyambi makelar. Namanya RCTI, Rombongan Calok Tanah Indonesia. RCTI, Randa Cilik turunan Indramayu. Saya bilang, saya tuh pengen bisa ngomong Sunda. Caranya bagaimana? Dijawab sama Kang Ritan Kamil, gampang. Kalau Gus Miftah pengen ngomong Sunda, ya nikah dengan cewek Sunda. Iya, aku jadi mau muntah. Emang bahasa Sunda itu susah apa enggak sih? Kaditu kadunnya, teh meduduk dinyaknya kayak gitu. Cicing mahulah gandeng, teh kucing mah diserondeng, bisa lah. Aing gak bagus siak, gitu. Bener gitu ya? Iki malah ya paham. Ada orang ngapak main ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda, nginjak kotoran, orang ngapaknya teriak, "Tai ini siapa ki?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Lah, masalah Pak. Urang menurut orang Sunda itu menurut orang Sunda itu orang, menurut orang ngapak orang itu udang. Taina siapa kia? Dijawab, "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya langsung teriak, "Inyong ra percaya, masak taina urang gedene sakieu." Tapi kayaknya bahasa Sunda itu indah banget ya. Jadi mohon maaf, supaya kita belajar dari tanah, diinjak dia tidak teriak, tidak berontak, dikencingi tidak emosi, tapi didiamkan semakin lama semakin mahal. Manusia itu terbuat dari tanah supaya apa? Banyak mengalahnya, nggak emosian. Orang yang mau mengalah semakin lama harganya semakin tinggi. Contohnya Kanjeng Nabi diinjak-injak di kota Mekah, tapi tidak mengurangi nilainya Kanjeng Nabi, justru semakin lama semakin tinggi. Gus, kalau memang manusia itu terbuat dari tanah, kenapa banyak orang suka marah-marah? Apakah orang yang marah-marah tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Orang kok sombong, jelas tanah tinggi. Orang kok sukanya nakut-nakuti, tanah kuburan. Orang kok sukanya ngaji kayak Gus Miftah, tanah suci. Sukanya kok galau gara-gara cinta, jelas tanah longsor. Istri kok susah dinasehati, tanah liat. Kok sukanya belanja, tanah abang. Maka apa? Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dia bisa menahan diri dan menahan hawa nafsunya. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk puasa? Puasa itu artinya imsak. Imsak itu artinya ngempet. Orang di dunia ini yang bisa selamat adalah orang yang bisa ngempet. Kenapa pejabat di penjara? Karena gak bisa ngempet, korupsi. Orang Indonesia itu lucu, takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada babi, zizi, ada korupsi, hantam, bajingan. Rungokke, aja korupsi. Lurah itu biasanya punya masalah karena dua hal. Satu, BLT, dua, dana desa. Mudah-mudahan Lurah Bahar selamat, amin. Tak kayak jimat 100 real, orang selamat tak. Kita doakan Lurah Bahar masuk surga pertama kali, berangkat setelah ngaji. Amin. Pak Camat ikut, wah. Pak Jamaten disek dewek, urunan mung 100.000. Nah, yang kedua apa? Tulul amal. Tulul amal itu apa Bapak Ibu? Panjang angan-angan, banyak hayalan, maunya kaya, tapi tiap hari pekerjaannya tidur. Betul? Pekerjaannya tidur, disuruh bekerja nggak mau, suruh dagang nggak mau, suruh macul nggak mau. Begitu bangun, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Bahar, bangun.
Lurah Bahar, bangun. Ini riskan loh ini. Nanti anak-anak YouTube dipotong. Bahar. Wah, Gus Miftah nantang Habib Bahar mesti ngono, kurang ajar. Aku tuh apal karo kelakuannya YouTuber itu. Padahal yang dimaksud Bahar Lurah. Asumsinya Bahar siapa? Ya kalau nggak gitu ya nggak Gus Miftah. Gus Miftah kok sering dirasain orang lah, iya kan aku terkenal. Kok banyak dimusuhin orang? Ya kan aku orang kuat. Santai aja Pak Lurah. Kalau ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Iya. Tapi kalau Instagram dan media sosialnya Pak Lurah, insya Allah nggak ada yang ngerasani. Kenapa? Followernya mau telu. Pak Lurah di Facebook. Lah Facebook bisa bang tua-tua le. Ibu-ibu gini Facebook, kalau muda-muda begini TikTok, agak tua dikit Instagram. Saya punya jamaah janda 60 tahun. Jam 11 malam bikin status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, Facebook Pak. Akhirnya saya jawab, ada mbah. Siapa Gus? Israel. Wis tua aneh-aneh. Kadang-kadang kita itu juga kurang ajar. Bulan puasa, gas 3 kg difoto, diposting. Siang-siang lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, apa matanya katarak ya? Karet, gelang, difoto, diposting. Nindo kayak suun cangkem. Kecoa, difoto. Wow, kurma guys. Iya ya matanya ya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? Perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ia akan memalingkan dari kebenaran. Kalau sudah orang diimami mengikuti hawa nafsunya, dia tidak akan lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Yang penting nafsunya jalan. Hati-hati. Kemudian yang kedua apa? Adapun panjang angan-angan, ia akan membuat lupa dengan akhirat. Sing dipikir mung donya tok. Ingat, dunia itu penting, tapi dunia bukan tujuan, tapi jembatan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Makanya mbak-mbak kalau berdoa minta suami itu yang keren. Kadang-kadang doanya, ya Allah punya suami jelek nggak apa-apa, yang penting soleh. Goblok. Bukan begitu doanya, ya Allah punya suami tampan gak apa-apa, yang penting soleh dan kaya, ya Allah, amin. Doa minimalis, cowok juga begitu kalau berdoa, ya Allah kalau dia jodoh orang, aku juga orang, ya Allah, amin. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi, ya Allah, amin. Tapi ingat para cowok, kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu tidak boleh nangis kalau dia bukan takdirmu. Iya. Ya Allah, ya Allah. Boleh. Cewek juga begitu. Lelaki yang menangis karena wanita, mungkin dia tulus mencintaimu. Tetapi lelaki yang menangis karena dosa, yakinlah dia adalah takdir terbaik untukmu. Wow. Kalau dulu Bu Lurah mau nikah dengan Pak Lurah karena khilaf. Ya apa-apa 100 real. Nah, ibu bapak rahimakumullah, dulu para pejuang bangsa mampu membawa Indonesia merdeka sampai ke 78 tahun. Tentunya orang-orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya. Maka para pendahulu bangsa sangat-sangatlah beriman. Buktinya apa? Dalam pembukaan ada kalimat yang bunyinya, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini berarti apa? Para pendahulu bangsa mereka tidak egois, mampu memendam nafsunya. Kita merdeka bukan karena saya berjuang, tapi karena semata-mata diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Ma tawaqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika.
Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Ingat, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Pak Lurah bisa jadi lurah bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Mungkin kalau dia dari modalnya, Pak Lurah kalah modal dibandingkan calon yang lainnya. Tetapi kalau Allah mengendaki Bahar yang jadi lurah, walaupun rupanya inganya belum pelong kayak dia, tapi Allah mengendaki Pak Bahar menjadi lurah. Betul dulu. Betul. Allah melakukan wajahnya jelek, istrinya cantik. Karena memang sunnahnya wanita cantik menikah dengan laki-laki yang jelek supaya perbaikan keturunan. Loh, tapi tenang loh, anak Nabi Adam bilang, seneng anak ganteng, bujuni malah enak. Sing lanang elek bojone malah ayu. Karena anaknya Nabi Adam itu berlaku kawin sila supaya perbaikan keturunan. Maka kamu yang wajahnya jelek, saya doakan mudah-mudahan istrimu rempong. Sudah jam 11:30. Saya harus pindah ke lokasi Indramayu yang kedua. Dirampok Pak Lurah sudah, dirampok jamaah sudah. Matanya jam 10 lebih wis sama 10. Itu Pak Lurah. Nah, kita doakan Pak Lurah panjang umur. Orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Saya sangat bahagia sekali bisa sowan ke Anjatan Kedungdungu. Salah maning, ya maklum kopinya asin. Mudah-mudahan ada perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Amin Allahumma amin. Percayalah, cintaku kepada masyarakat Kedungwungu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Iya. Ra percaya jajalan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Sallallahu la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan semua panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.